Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTubeku yang setia, kembali lagi dengan saya Pak D. Kolik alias Empu Gandrung di channel Empu Gendeng. Pemirsa, kali ini saya akan mencoba berbicara mengenai politik, karena kita sama-sama tahu sebentar lagi kita akan memilih wakil-wakil rakyat, juga memilih pemimpin tertinggi negara yaitu presiden. Untuk itu kali ini saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai politik. Jadi begitu. Seperti yang selalu saya katakan di YouTube, di konten-konten saya sebelumnya, bahwa kita harus merubah diri kita sendiri dari bawah, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum bila kaum itu tidak berusaha untuk merubahnya. Jadi itu sebagai pegangan kita. Maka dari itu saya mengajak kepada pemirsa YouTubeku dimanapun berada, mari kita berusaha merubah nasib kita sendiri dengan cara kita memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang dapat dipercaya, pemimpin yang tidak korup yang pertama. Karena apa? Kita tahu korupsi adalah yang menggerogoti negara ini, yang membuat kita sengsara, yang membuat kita susah bekerja, yang membuat anak turun kita nanti menjadi susah. Gitu ya. Jadi walaupun sedikit, dari kecil, dari bawah, kita mencoba, kita memilih pemimpin yang tidak manipolitik, karena manipolitik adalah awal daripada korupsi. Kenapa demikian? Karena kalau sudah manipolitik, biaya politiknya besar. Dari mana mengembalikan biaya yang besar itu kalau tidak dari korupsi? Jadi mari kita bersama-sama, walaupun dari kecil, kita merubah nasib kita sendiri dengan cara memilih pemimpin yang tidak manipolitik. Maksudnya bagaimana, Pak D. Kolik? Kalau kita tidak menerima uang, kita sudah susah dengan uang. Terima saja uangnya kalau mereka membagi-bagikan uang. Terima uangnya, diterima. Karena apa? Membagikan uang itu sudah melanggar hukum. Satu, sudah mengkhianati undang-undang. Terima uangnya dan jangan dipilih. Pilih mereka yang tidak membagikan uangnya. Anda tidak salah, karena mereka sudah berkhianat duluan ya. Mereka membahayakan negara. Mereka akan merusak masa depan bangsa ini. Kalau Anda pilih, berarti Anda juga ikut merusak bangsa ini. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau ada orang membagikan uang, terus Anda memilih yang membagikan uang itu, berarti Anda juga ikut andil dalam kerusakan negara ini. Itu cara berpikir saya seperti itu, pemirsa. Ya, kalau semua membagikan uang, bagaimana Pak Kolik? Tidak usah dipilih. Jadi lebih baik kita tidak usah memilih. Kita datang saja ke dalam, tidak usah dipilih atau pilih semua biar tidak sah. Itu caranya. Itu lebih baik daripada kita memilih pemimpin yang korup, pemimpin yang calonnya menjadi koruptor. Itu. Jadi analisa saya seperti itu, pemirsa. Jadi mari kita mencoba merubah nasib kita sendiri dari bawah, dari yang terkecil, dari tingkatan kabupaten atau kota madya, atau tingkatan provinsi, tingkatan pusat, dengan cara seperti itu. Jangan memilih pemimpin yang manipolitik.
Itu pesan saya dan cara berpikir saya. Pemirsa, di saat seperti ini banyak orang mencari uang sangat susah sekali. Bahkan untuk mendapatkan biaya hidup harian banyak yang mengeluh. Tapi banyak pula caleg-caleg kita yang tawar-menawar masalah keuangan. Mereka sanggup memberi, ada yang 200.000, ada yang 100.000. Di mana-mana hanya tawar-menawar caleg, nanti kalau pemilu kamu dapat sekian, dapat sekian. Dan itu potensi merusak negara ini, merusak bangsa ini. Ini semua melanggar hukum. Ini semua mengkhianati undang-undang. Nah, kalau kita ikuti, kalau kita sudah menerima uang, nanti kita harus tanggung jawab, harus mendapatkan suara sekian. Berarti Anda juga ikut berkhianat, Anda juga ikut merusak bangsa ini. Karena apa? Berarti Anda mendukung potensial orang korup, orang yang akan merusak bangsa ini. Jadi lebih baik, kalau ada yang seperti itu, terima saja uangnya. Siapapun datang ngasih uang, terima. Ngasih sumbangan sembako diterima, ngasih sumbangan untuk pos-pos diterima. Tapi kalau potensial untuk menjadi koruptor, merusak bangsa ini, lebih baik tidak usah dipilih. Ngasih sumbangan sembako diterima, ngasih sumbangan untuk pos-pos diterima. Tapi kalau potensial untuk menjadi koruptor, merusak bangsa ini, lebih baik tidak usah dipilih. Tidak punya pemimpin yang korup, nggak paten. Tidak punya pemimpin yang money politik, kita nggak paten. Ya, kita harus punya prinsip memperbaiki bangsa ini dengan cara kita, yaitu tidak memilih pemimpin yang korup. Oke pemirsa, walaupun dia sebaik apapun, kalau sudah money politik, ini potensial untuk menjadi koruptor. Demikian pesan saya dari saya, Pak Dekolek. Salam